Agar mulus di Pilpres 2024, Anies butuh logistik dan parpol. Jangan takut, ada bohir. Ditulis oleh Joe Putra di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pelaksanaan deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan menjadi presiden menjadi sorotan publik. Pasalnya, deklarasi yang digagas oleh Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Anies tidak memiliki parpol pengusung. Pertimbangan lain yang sedianya mendukung agar pencalonan seseorang untuk maju sebagai presiden berjalan lancar adalah masalah logistik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review sekaligus seorang pengamat politik, Ujang Komarudin menjelaskan bahwa deklarasi untuk dukungan Anies maju sebagai capres adalah hal yang wajar. Walau demikian, Ujang mengingatkan adanya deklarasi harus dipikirkan dengan matang, termasuk hal-hal penting dan pokok dalam pencapresan. Untuk itu, menurut Ujang, Anies perlu dukungan koalisi partai politik apabila ingin menjadi calon RI1. Ujang beralasan dengan dukungan dari relawan saja tidak cukup tanpa adanya kendaraan politik. Peran relawan sangat penting dalam Pilpres, namun soal persyaratan di atas tak boleh dipandang sebelah mata. Karena persyaratan itu pokok, jika tak dapat partai maka sulit juga jadi capres, ujar Ujang melalui laman suara.com. Bagi saya pernyataan Ujang Komarudin realistis. Deklarasi dengan jutaan relawan pun tak ada artinya tanpa ada partai politik yang mengusung Anies. Jangan berharap Anies bisa maju dalam jalur independen atau perseorangan, karena akan berhadapan dengan para calon yang diusung parpol. Tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum atau Undang-Undang Pemilu, disebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional di pemilu anggota DPR RI sebelumnya. Jadi sudah sangat jelas di sini bahwa mimpi Anies menjadi presiden akan sirna apabila tidak ada partai politik yang melirik dirinya. Kalaupun ada, itu pun akan sulit sekali hitung-hitungannya. Kita ambil contoh PKS yang rumornya akan mengajukan sendiri kadernya sebagai capres, lalu Partai Demokrat yang memiliki jagoannya sendiri yakni AHY, tentunya mengusung dirinya menjadi capres. Sementara Partai Nasdem akan pikir-pikir dahulu untuk mengusung Anies karena partai ini selalu melihat peluang yang lebih menguntungkan buat partainya. Meskipun Anies memiliki modal elektabilitas yang terbilang cukup baik yang selalu masuk 3 besar di sejumlah survei, namun hal tersebut bukanlah sebuah jaminan. Setidaknya untuk maju Pilpres, Anies butuh logistik dan sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi dirinya. Dan sekali lagi harus ada dukungan dari partai politik. Untuk soal logistik, mungkin Bohir dari Indonesia Timur akan menyokong mati-matian. Kalaupun kurang, tinggal gunakan saja jihad harta dari para kadruners yang 7 juta umat itu untuk menyumbang. Apalagi si Novel Bamukmin sudah mendeklarasikan dirinya siap menjadi pendamping Anies sebagai cawapres. Jadi tidak susah menggerakkan mereka untuk donasi. Tinggal iming-iming kafling surga dan bidadari, pasti para kadruners akan senang hati menyumbang untuk memenuhi logistik Anies sebagai capres terpilih. Oh iya, belum lagi logistik akan datang dari 2.000 advokat. Jika satu advokat menyumbang 1 miliar rupiah saja untuk keperluan logistik, maka akan terkumpul dana 2 triliun. Wow, bisa berhasil nih Anies maju jadi calon presiden. Selain itu, Ujang Komarudin merasa bahwa masa jabatan Anies akan berakhir di 2022, yang mana akan menjadi tantangan tersendiri. Anies yang tidak punya lagi jabatan dianggap tidak mempunyai panggung untuk mempertahankan maupun memperbaiki elektabilitasnya. Sehingga menurut Ujang, Anies sangat membutuhkan dukungan dari segala aspek. Tapi tenang saja, Bohir akan bekerja keras untuk menyediakan segalanya buat Anies berkeliling Indonesia. Kemungkinan masih ada cadangan dana dari kelebihan yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Sehingga untuk membuat nama Anies tetap eksis tidak menjadi kendala yang berarti meskipun tak ada jabatan lagi. Itu semua tergantung koordinasi antara relawan dan Bohir. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk urusan dana kemungkinan tidak menjadi kendala karena Bohir sudah memikirkan hal itu. Yang terpenting ialah bagaimana caranya untuk merebut kekuasaan kembali agar tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan kelompok bisa tercapai. Jadi untuk urusan merekrut partai politik untuk mau mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 adalah tergantung dari lobi politik itu sendiri. Jika Bohir berani bayar dengan kardus besar, maka parpol siap mendukung. Jika tidak, maka mimpi Bohir ingin berkuasa akan terkubur selamanya. Kesimpulannya, Anies cukup duduk manis di singgasana dan Bohir akan bekerja di belakang layar. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Demo mahasiswa 7 tahun pemerintahan Jokowi tidak membuahkan hasil, ditulis oleh Adin di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja boleh, justru perbedaan bisa mengakibatkan keindahan. Seperti anak saya yang bungsu tidak suka kuning telur, hobinya putih telur. Sebaliknya si sulung tidak suka putih telur, sukanya kuning telur. Ketika memakan rebusan telur, si sulung diberi kuning telur, si bungsu diberi putih telur. Melihat angka 6 pun bisa berbeda-beda. Saya melihat angka 6 sebagai angka 6, tapi teman saya dengan sudut pandang berbeda, angka 6 bisa terlihat sebagai angka 9. Ya, terserah yang melihat, tapi perbedaan pendapat ini terkadang menimbulkan kerusuhan dan kerusakan. Kerusuhan dan kerusakan ini bisa menghambat pembangunan, bahkan menghancurkan pembangunan. Salah satunya dengan demonstrasi. Demo mahasiswa besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Mahasiswa kembali turun ke jalan mengatasnamakan rakyat. Ini merupakan protes terhadap pejabat yang dianggap tidak bisa bekerja. Namun banyak orang yang malah nyinyir atas hal ini. Mengapa demonstrasi rasanya dianggap selalu buruk? Bukankah demonstrasi yang mendorong percepatan demokrasi di Indonesia? Bukankah tanpa demonstrasi seringkali tersahkan kebijakan yang tidak pro rakyat? Apakah demo selalu berkonotasi aksi vandalisme atau kekerasan? Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektualitas yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Sifatnya secara langsung dan melibatkan massa. Basisnya jelas, data dan fakta. Sebenarnya demonstrasi boleh-boleh saja di negara demokrasi, sebagaimana diatur undang-undang. Jika demonstrasinya murni untuk mengkritik berbasis data sebagaimana tulisan di atas. Tetapi demonstrasi, khususnya demonstrasi mahasiswa sekarang ini, terkadang kurang bermanfaat. Jika hanya sekedar menyampaikan unek-unek, aspirasi, kritik, dan sangat boleh. Tetapi jika demonstrasi mereka hanya menghujat, membakar ban, menimbulkan kemacetan, apalagi menghancurkan mobil orang lain dan fasilitas umum, saya kira demonstrasi tersebut bukanlah demi rakyat. Jika demonstrasi membakar mobil-mobil yang dilewati, apakah pantas disebut demonstrasi demi rakyat? Mobil-mobil tersebut merupakan mobil masyarakat dengan hasil jerih payah mereka selama ini. Jika dibakar sama saja tidak menghargai jerih payah rakyat. Di satu sisi berbicara memperjuangkan hak rakyat, di sisi lain malah menghancurkan properti rakyat. Jadi sebenarnya rakyat mana yang mereka bela? Apakah rakyat yang hanya ada di dalam imajinasi mereka? Hari Kamis kemarin tanggal 21 Oktober saat Jokowi tak di Jakarta, BEM SI menggelar demonstrasi di sekitar istana. Aksi unjuk rasa dilakukan dalam rangka 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BEM SI menilai kepemimpinan Jokowi tidak membuahkan hasil dalam 2 periode. Mereka menilai tak ada terobosan yang dilakukan Jokowi guna mengatasi masalah di Indonesia. Saya merasa ingin tertawa dan bingung membaca pernyataan BEM SI yang menilai kepemimpinan Jokowi tidak membuahkan hasil dan menilai tak ada terobosan yang dilakukan Jokowi. Apakah mereka tidak punya data tentang hasil kepemimpinan Presiden Jokowi? Saking bingungnya saya kehabisan kata-kata untuk mengomentarinya. Demo mahasiswa kemarin, Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko menemui massa BEM seluruh Indonesia atau SI yang menggelar demonstrasi di sekitar Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Muldoko memenuhi permintaan massa BEM SI yang memang ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan tuntutan mereka. Salah seorang perwakilan massa aksi lalu memberikan sebuah buku berisi tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo. Muldoko pun menerima buku tersebut. Untuk diketahui, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI menggelar aksi memperingati 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa aksi kompak bernyanyi yel-yel mundur Presiden Joko Widodo. Bayangkan saja, jika dipenuhi yel-yel mahasiswa agar Jokowi mundur, RI tidak punya presiden. Otomatis wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menggantikan Jokowi. Saya yakin mahasiswa pun menuntut kembali Ma'ruf Amin mundur. Jadilah Indonesia tidak punya wakil presiden dan presiden. Lalu mau jadi apa Indonesia ini? Mahasiswa ini terlalu pintar rupanya sampai saya tak mampu menyelami pikirannya. Tampak masa aksi lainnya mengikuti yel-yel yang diucapkan perwakilan mahasiswa di atas mobil komando. Saat berorasi terlihat para mahasiswa tidak menjaga jarak satu sama lain. Ternyata mereka begitu semangat menilai kepemimpinan Jokowi tidak ada terobosan dan tidak membuahkan hasil. Sedangkan mereka hanya sekedar jaga jarak saja tidak bisa. Waduh, bagaimana menurut Anda?